apakah pertanyaan atau apakah suara daripada para puan yang mungkin secara kekinian semakin banyak sudah didengarkan dan sudah ada tindak lanjutnya di Indonesia secara kekinian, baik itu dari segi pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, atau apapun itu, Mbak Inayah? Dari surveinya gimana nih? Boleh dong dibagi ya. Ya, saya pernah melakukan wawancara kepada sekitar mungkin more or less ratusan orang perempuan dan bukan perempuan gitu ya, tentang bagaimana kehidupan perempuan di Indonesia. Dan yang saya wawancari bukan hanya orang Indonesia, ada beberapa orang asing yang sedang tinggal di Indonesia gitu. Nah, itu saya lakukan wawancaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Saya menemukan satu hal yang menarik yang mayoritas dinyatakan oleh mereka itu begini. Awalnya mereka akan bercerita tentang hal-hal yang tadi, stigma perempuan, mereka ngerasa diperlakukan nggak adil, mulai dari di catcalling, padahal udah tertutup semua, sampai ada yang terkena pelecehan, terus atau bahkan ada yang dipoligami, tapi sebenarnya nggak pengen, nah pokoknya gitu-gitu banyak banget kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perempuan, gitu, dengan masalah-masalah perempuan, tapi mereka selalu mengakhirinya dengan ngomong gini. Tapi kalau dibandingin sama orang-orang sama perempuan di negara-negara lain, saya senang kok tinggal di Indonesia karena apa ya, kondisinya masih sangat layak buat perempuan. Mungkin kalau kita tinggal di Afghanistan beda banget kondisinya hari ini, gitu ya. Atau di negara-negara yang lain gitu. Nah, misalnya di Saudi, saya punya teman di Saudi yang dia perempuan, kalau kemana-mana kalau dia mau nyetir dia harus pakai baju laki-laki supaya bisa nyetir gitu. Sekarang udah mulai terbuka. Nah, apa namanya? Tapi kita nggak mengalami hal tersebut. Kita bahkan nggak mengalami perempuan nggak boleh voting. Ini kita lebih maju nih dari Amerika di bagian ini, di bagian pemilu. Ketika Indonesia merdeka dan punya pemilu, perempuan udah boleh milih tuh. Ya. Padahal di negara lain belum tentu. Di negara lain yang sebesar Amerika gitu ya, atau Kanada, itu dulu itu perjuangan tuh supaya perempuan bisa ikut pemilu, bisa nyoblos. Nah ini, jadi kita tuh tetap punya harapan besar bahwa ini belum mainstream, bahwa kita masih mengalami banyak banget stigma, kita masih, kalaupun kita punya ruang-ruang untuk bekerja, tapi sekarang banyak narasi yang kemudian mengkat perempuan, iya, tapi tetap saja kita punya harapan besar bahwa selalu ada hal-hal kayak gini, selalu ada teman-teman dari para puan, dari teman-teman gerakan lain yang apa ya, yang membesarkan, yang mengamplifikasi suara-suara itu, gitu sih. Ada yang bilang nih, dari segi politik iya, tapi kalau affirmative action belum. Iya, bisa enggak gitu. Kalau kita bilang bahwa totally enggak, ya enggak. Tapi itu belum mainstream mungkin iya.